Fight. Jadi guys, aku bikin video ini karena merasa kasihan dengan teman-teman ya yang sebagai digital marketer yang menjalankan iklan tetapi nggak ngerti tentang marketing gitu ya. Ya kalau teman-teman yang sebagai digital marketer tapi berada di suatu tim, di suatu perusahaan gitu, pasti ada orang atau tim yang ngurusin marketing. Kalau yang single fighter ya yang cuma ngiklan aja gitu pasti kebanyakan nggak tahu ini, bukan pasti ya, kebanyakan nggak tahu ini gitu. Nah, marketing sendiri itu menurut yang aku pahami dari bukunya Seth Godin yang judulnya adalah All Marketers Are Liars, kalau nggak salah judulnya itu gitu, ada bukunya di situ. Terus jadi begini ya, ini aku ceritakan aja supaya kita itu bisa paham, karena memang pesan itu lebih mudah tersampaikan menggunakan cerita gitu. Nanti kan di ending akan paham gitu. Jadi di situ Seth Godin menjelaskan bagaimana proses suatu pesan ya, penyampaian pesan itu nanti bisa tersampaikan oleh si calon customer, dan nanti calon customer nyambung dan akhirnya dia bisa beli produk gitu. Nah ini udah aku modifikasi ya untuk kalian lebih paham itu. Pasti teman-teman tahu ya dengan Mitsubishi Pajero. Di Indonesia mobil ini dikategorikan sebagai mobil mewah, padahal masih ada mobil yang mewah lebih ya, tapi memang di WKWK lain ini disebut mobil mewah gitu. Kita iyakan aja gitu kan. Orang yang beli Mitsubishi Pajero itu sudah pasti bukan beli fungsional, mereka beli secara emosional. Karena kenapa? Sekarang gini aja, kalau memang mereka beli mobil ini karena fungsional, kenapa nggak dipakai untuk off-road? Ya kan? Mereka beli ini karena mobil ini terlihat gagah. Apalagi ketika nanti mereka beli mobil ini menjelang lebaran, wah ketika dipakai sekeluarga, ketemu dengan keluarga yang lain, udah sukses aja nih keluar bapak ini gitu kan ya. Jadi marketingnya dari si Mitsubishi ini berhasil menyampaikan pesan ya, berhasil menyampaikan pesan sampai di alam bawah sadar bahwa Mitsubishi Pajero ini kalau ditunggangi sama Anda itu bisa meningkatkan percaya diri, bisa terlihat menjadi orang kaya gitu. Ya walaupun itu memang mobil yang terlihat off-road gitu ya, tapi secara marketing memang digembor-gemborkan ya secara seperti itu gitu lah. Itu yang disebut marketing guys. Jadi marketing itu ya memang kita harus menjelaskan juga fungsionalnya ya, mungkin seperti horsepower-nya sekian, bisa muat orang sekian, spesifikasinya sekian-sekian, itu memang disampaikan juga, tetapi memang secara marketingnya kita harus menonjolkan itu ya. Maka dari itu kalau kalian lihat iklan Pajero yang terbaru kemarin dia di YouTube gitu kan, iklan yang lewat gitu, itu digambarkan bahwa yang naik Pajero itu pakai dasi rapi gitu kan, dan dia menaklukkan alam gitu kan. Jadi memang seperti itu ya guys. Jadi memang iklan yang bagus itu dia ada unsur ceritanya, bukan berarti cerita yang bertele-tele, dan itu ceritanya memang nggak bisa disampaikan cuma sekali dua kali gitu. Jadi kayak udah mendarah daging, dan itu nanti ketika satu orang lain melihat nanti akan menular ke yang lainnya begitu ya. Kayak Pajero ini kan, ini kan udah kayak diamini sama sejagat manusia di WKWK kan, bahwa ya memang Pajero itu tunggangannya orang kaya gitu kan, dan ini memang berhasil banget begitu. Jadi teman-teman, ini kita praktekkan di dashboard gitu ya, ketika nanti kita bikin iklan gitu kan. Coba gali nih, faktor emosional apa di produk kita yang itu bisa kita tonjolkan. Jangan sampai ya produk kita itu nanti di iklan itu tulisannya, headline-nya itu adalah bisa COD. Masa ketika ditanya sama orang, apa keunggulan produk kamu? Bisa COD. Itu kan menurut aku itu kurang pas gitu ya. Ya monggo kalau mau ada fitur COD itu it's okay gitu, bukan menjadi masalah. Tapi cobalah kita berusaha gitu ya untuk menonjolkan keunggulan produk kita secara emosional. Karena nyatanya seperti contoh mobil Pajero tadi, orang itu beli produk ya, beli mobil Pajero tadi bukan karena fungsionalnya si Pajero, tapi karena emosionalnya gitu ya. Kalau orang yang beli Pajero itu beli fungsional, ambok dia mending beli truk ya, amot WHK ya. Bisa untuk orang lebih banyak gitu kan, atau beli Suzuki Carry gitu ya, atau beli Grand Max yang dipakai sama kurir-kurir itu bisa untuk orang lebih banyak. Tapi enggak,
mereka beli Pajero karena apa? Emosional gitu ya. Nah, betul, mungkin kalian ada yang berdebat gitu kan, oh enggak ah, aku kan kalau beli barang itu kan logika gitu kan. Enggak guys, jadi memang secara psikologi itu, kalau kalian belajar psikologi atau belajar NLP itu, aku juga taunya dari Pak Hindranata gitu, Hindranata Nikolai, silakan kalian follow YouTube-nya dan Instagram-nya. Itu memang di situ Pak Hindranata juga bilang, ketika kita memutuskan sesuatu untuk beli, itu yang muncul tuh emosinya dulu, baru didorong dengan logika gitu ya. Contoh lagi ya, selain dari beli Pajero gitu kan, misal teman-teman nih ada yang beli tas atau sepatu gitu kan, kalian tuh beli tas atau sepatu itu sebenarnya kalian udah punya barangnya, tapi nggak tahu kenapa pasti kalian itu mereka alasan untuk mau beli lagi gitu kan. Misal, aku beli sepatu ini kan karena ketika acara ini kan nanti lebih tampil oke gitu kan. Padahal kan udah punya sepatunya gitu. Misal tas gitu kan. Padahal udah punya tas gitu kan. Aku mau beli tas ini karena nanti ketika mau piknik atau ketika mau kesini itu bla 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 gitu. Jadi memang kita itu emosinya dulu ditonjolkan. Setelah itu baru logikanya nyusul gitu kan. Jadi itu ya guys ya. Silakan kalian cari gitu kan, apa sih keunggulan produk kalian secara emosional. Kalau udah ketemu, nah baru nanti di bagian-bagian awal video iklan kalian atau di gambarnya itu ya, kalau di video berarti 3-6 detik pertama itu tonjolkanlah benefit secara emosional gitu. Kalau gambar ya berarti kata-katanya gitu. Jadi jangan cuman plain gambar ya. Kata-kata itu sangat membantu ya. Itu silakan nanti gambarnya, copywritingnya yang tadi memancing benefit secara emosional gitu. Ada lagi juga nih contoh yang banyak dari kalian yang nggak bisa debat ini karena pasti sudah pernah masuk di sarang ini, yaitu adalah kena iklannya Mastah yang jualan course. Kenapa? Mungkin dari kalian ada yang ngata-ngatain, Mastah itu gitu kan, karena dia udah ngibulin aku ya, dia nge-charge course-nya ini mahal banget, ternyata isinya cuma gitu-gitu aja. Itu kan karena kita ya yang tergiur karena testimoni di dalamnya dan copywriting-nya dia. Tapi harusnya kita bisa belajar dari situ bahwa iklan dia itu bagus ya, bisa bikin kita beli course dia. Dan ternyata ketika seseorang itu beli course yang iming-imingnya gede itu, dia tuh bukan beli course-nya, tapi dia beli mimpi yang itu seakan-akan bisa bikin dia mencapai targetnya secara singkat. Padahal kan nggak juga gitu ya. Jadi begitu guys, jadi kita bisa belajar dari banyak pengalaman kita juga. Seperti kita beli course seorang mastah yang ada di luar sana gitu ya, tanpa kita menyebut namanya, dan kita terus mentak emosi gitu kan, ngapusi mastah itu. Tapi itu tadi, kita ambil pelajarannya bahwa ternyata itu iklannya bagus ya, bisa bikin logika kita hilang, emosinya yang unggul, baru logikanya yang masuk begitu. Oke guys, itu aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya, bisa dipraktekkan di pembuatan video iklan kalian, di ad kreatif kalian, entah gambar atau video, silakan monggo gitu ya, supaya nanti iklannya nggak cuma melulu menunjukkan apa tadi keunggulannya adalah COD gitu ya, bisa diunggulkan yang di faktor tadi ya, emosi ya. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Seperti biasa, as always, may you all live in prosperity. This is Musik, signing off. Bye-bye.